Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan qiraah siyasiyah lisirah an-nabawiyah karya Profesor Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji rahimahullah. Sampai persiapan Rasul menjadi pemimpin, yang kedua itu adalah tausi'u afaqihi bis safar, memperluas ufuk wawasan beliau dengan cara safar, melakukan perjalanan. Ini penting bahkan ketika kita di tempat ini pun bisa menuntut ilmu, maka tetap sunnah untuk melakukan safar, rihlah thalabil ilm, rihlah melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu itu bagus. Meskipun mungkin apalagi di zaman sekarang ini kita bisa belajar kemanapun, ke ujung dunia lewat online, tapi melakukan safar ini penting. Laqad safara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila biladis Syam ma'a ammihi Abi Thalib. Sungguh Rasulullah telah melakukan safar, perjalanan ke negeri Syam bersama paman beliau Abu Thalib. Jadi waktu masih kecil. Tsumma safara bi tijarati Khadijah ila biladis Syam aidan. Kemudian yang ketika sudah siap-siap menikah itu usia-usia menikah, beliau ini juga melakukan safar sendirian, ditemani Maisarah Maisarah lelaki, pembantunya Khadijah, dengan membawa barang dagangannya Siti Khadijah ke negeri Syam juga. Wa aqama fi kulli marratin muddatan fi tilkal bilad, dan beliau itu tinggal setiap kali beliau melakukan safar di satu negeri, beliau tinggal beberapa hari di tempat tersebut. Ini tentunya biasalah kalau perjalanan jauh, apalagi waktu itu Kalau sekarang kan bisa langsung pulang hari itu juga. Atla'a fiha ala ahwalil ibad wal bilad. Maka beliau itu memperhatikan di tempat negeri-negeri tersebut kondisi masyarakat yang ada di situ dan kondisi negeri-negeri tersebut. Wara'a namadzija minan nasi yakhtalifuna 'anin nasil ladzina yarahum fil Hijaz. Beliau melihat, memperhatikan berbagai model manusia yang mereka berbeda daripada yang beliau lihat di tanah Hijaz, daerah Arab sekarang. Jadi ke Syam melihat corak kehidupan yang berbeda. Kemudian kata musannif, wa kana hadza ta'arruf amran la budda min. Dan pengenalan ini, yakni mengenal berbagai macam manusia ini, merupakan perkara yang tidak bisa tidak, mesti harus ada pada diri seorang pemimpin. Dan baginda Rasulullah adalah calon pemimpin, sehingga harus ngerti berbagai macam tipologi manusia itu. Meskipun manusia itu sama sebagai manusia, tapi adat, perilaku, kecenderungan, wilayah-wilayahnya itu berbeda-beda. Kalau tidak ngerti, nanti sembarangan membuat kebijakan. Jadi penguasaan medan wilayah ini penting. Jadi pemimpin apapun begitu. Misalnya di suatu negara mau bikin suatu sistem ujian pakai internet misalnya, ya harus sadar betul kemampuan di wilayah itu apakah merata apa tidak, apakah jaringannya ada apa tidak. Kalau tidak kemudian dibikin kebijakan, itu yang kemudian bikin susah rakyat. Nah, Rasulullah SAW sejak kecil, kemudian mulai menjadi pemuda, beliau itu sudah Allah posisikan, Allah tempatkan pada keadaan beliau sudah biasa melakukan safar. Sehingga para pemirsa sekalian yang belum pernah safar, belum pernah jalan ke sana kemari, cobalah jalan, lihati kondisi masyarakat di tempat tujuan itu. Li'anna Muhammadan lam yakun qa'idan li ahlil Hijazi wahdahum. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidaklah akan menjadi pemimpin bagi penduduk Hijaz saja. Bukan hanya di Jazirah Arab saja yang sekarang itu sudah jadi 7 negara.
bal sayakunu qa'idan li jami'il umam. Bahkan atau akan tetapi beliau itu akan menjadi qa'id, ya, pemimpin bagi seluruh umat, sehingga mesti mengetahui ya, kondisi umat itu. Fakana la budda min ayyata'arrafa ala namazija minhum, sehingga tidak bisa tidak beliau mesti untuk mengetahui ya model-model dari manusia yang dipimpinnya itu. Ini hal mendasar ya bagi seorang pemimpin. Ya, pemimpin apa saja. Kalau ini pemimpin kaum berarti makin luas jangkauannya. Nanti orang laki-laki mau menyunting wanita, itu memimpin rumah tangga. Ya mesti dikenali istrinya itu seperti apa. Terus ketika sudah tahu, dia itu bisa tidak memposisikan sebagai suami. Kalau sudah sejak awal misalnya tahu suaminya atau istrinya itu pangarasan, ya, dia tetap nikahin, ya harus siap-siap itu. Ya, kalau dia tidak bisa menyetel dirinya, mempaskan, kan itu bisa ya yang terjadi kayak di mana itu di Jawa Barat ya, Jawa Tengah itu. Yang polisi membakar polisi ditangkap oleh polisi. Yang gara-gara judi online itu. Jadi penting dikenal kemudian gimana cara untuk memimpin mereka. Ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pengaruh terhadap kepemimpinan beliau. Kemudian yang ketiga, ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang nyata, mimpi yang benar. Wa indama qaruba ahdu tasallumi Muhammadin al-qiyadata, yakni al-bi'tsah. Ketika masa Rasulullah itu dekat untuk menerima kepemimpinan, yakni al-bi'tsah, diangkatnya beliau sebagai nabi, hudi'a bi Muhammadin birru'ya as-shadiqah, diawali atau nampak pada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang benar. Fakana la yara fi naumihi ru'yan illa ja'at ya misla falakis subhi. Maka tidaklah beliau melihat di dalam tidurnya, dalam mimpinya itu, kecuali datang mimpi itu seperti fajar yang menyingsing. Artinya nyata, mimpi yang nyata itu. Kalau kita mimpi kan tidak ada yang nyata ya. Mimpi dapat duit banyak, begitu bangun jaganya dapat duitnya, itu mimpi yang nyata ini. Kalau dulu itu mimpi banyak kenyataan. Mimpi di belakang ini ada apa hartanya, misalnya digali dapat. Sekarang kayaknya sudah jarang. Warru'ya as-shadiqah taziduhu thiqatan binafsihi. Mimpi yang nyata ini itu menambahi kepercayaan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Khaswatan fi dzalikal waqt. Khususnya di waktu tersebut, waktu-waktu diutusnya baginda Rasul itu waktu-waktu yang seperti ini. Alladzi kanat ar-ru'ya fihi tal'abu dauran khatiran fi hayatin nas wa tasarrufatihim. Yakni waktu di mana mimpi itu memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan manusia ya, dan perilaku mereka. Ya, memang zaman itu. Fanahnu la nazalu nadhkuru anna jadda Rasulillah lamma ra'a fi manamihi ayyahfira zamzam aqbala ala tanfidhi ma ra'ahu fi manamihi duna taraddud. Kita senantiasa menyebutkan bahwasanya kakeknya Nabi, yakni Abdul Muttalib, itu ketika mimpi menggali sumur Zamzam, maka beliau begitu bangun itu tidak ragu-ragu lagi. Nggak ragu-ragu lagi ya, menentukan arah di mana sumur Zamzam itu, kemudian digali dan betul. Namun tidak semua orang mimpi begini ya. Ini mimpi ar-ru'ya as-shadiqah. Nanti kalau yang ahli mimpi itu adalah, kalau kalangan tabi'in itu ada Muhammad bin Sirin. Nah, itu bisa ada kitab beliau tentang takwil mimpi. Sampai Imam Al-Hasan Al-Basri itu pernah bermimpi ya, tapi pas ada konflik dengan Ibnu Sirin, ada lagi ndak enak itu, mengutus muridnya suruh nanyakan mimpi saya ini apa takwilnya. Ya, kata Ibnu Sirin, suruh orangnya sendiri yang datang untuk saya jelasin mimpi itu apa maknanya. Itu bisa dibaca kisahnya berikutnya lah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mimpi yang benar pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mimpi beliau. Ya, kalau sekarang ini kadang mimpi itu jadi kembang tidur atau begitu keinginan ya, berkeinginan
sesuatu akhirnya terbawa mimpi. Nah itu belum tentu. Yang keempat, taslimus syajar wal hajar alaih. Salamnya pepohonan dan bebatuan kepada baginda Rasul. Jadi ini tidak terjadi sekarang ini. Yakni pohon dan batu itu ikut mengucapkan salam kepada Rasulullah ini saat di malam penubuatan beliau. Ada juga di Sahih Bukhari itu setelah jadi nabi di Madinah itu pohon kurma yang biasa jadi sandaran beliau ketika khutbah itu juga menangis karena dibikinkan sandaran yang lain oleh seorang sahabat, ditinggalkan oleh Rasulullah seperti itu. Yadhkuru lana Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq menyebutkan kepada kita, untuk kita, annahu lama qaruba ahdul bi'satin nubuwah, bahwasanya ketika masa pengangkatan baginda Nabi sebagai nabi itu dekat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ilal fadha'i au ila syi'abi Makkah wa butuni audiyatiha, ketika Rasulullah ketika keluar ke tanah lapang atau kepada syi'ab, ya, jalan-jalan berbukit di Makkah, ya, kemudian di lembah-lembahnya, la yamurru bihajarin wala syajarin illa qala, tidaklah beliau melewati suatu batu atau pepohonan kecuali pepohonan atau batu itu mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ini batu dan pohon aja mengucapkan salam, ya, bersolawat kepada Rasul. Maka kita manusia, umat muslim, maka banyak-banyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasul. Fayaltafitur rasulu haulahu wa an yaminihi wa an shimalihi wa khalfihi fala yara ahadan. Maka beliau itu menoleh ke arah kanan, kiri, belakang, ya, maka tidak melihat seorang pun. Kalau kita begini bisa buka, lari ini ya, hantu ini. Kalau sekarang banyak teknologi, ya. Warawa al-Imamu Muslim fi sahihi wa Tirmidzi fi sunanihi an Jabir bin Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, begitu juga Imam At-Tirmidzi di dalam sunnahnya dari Jabir bin Samurah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna bi Makkah hajaran, sesungguhnya di Makkah itu ada batu, kana yusallimu alayya layaliya bu'istu, yang batu itu dulu mengucapkan salam kepadaku pada malam hari saat aku diangkat sebagai nabi. Inilah a'rifuhul an, sungguh aku mengenalnya batu itu sekarang. Jadi batunya ada. Tidak tahu itu kalau jamaah haji sekarang bisa melihat enggak itu batu yang dulu pernah mengucapkan salam kepada Rasul. Kalau kayak situs-situsnya kan masih banyak di Makkah, di Madinah itu. Biasanya ada kayak di Madinah ada masjid Ghumamah misalnya, masjid yang itu kalau kita lihat dulu saat sholat Id, sahabat itu kepanasan, kemudian ada awan yang menaungi. Nah di tempat itu ada masjidnya sekarang, Masjid Awan, Masjid Awan. Bagus juga kalau kita bisa umroh nanti itu, melihat itu tempat-tempat itu sambil membayangkan saat sa'i itu kan terbayang cerita Siti Hajar yang pontang-panting lari ke sana kemari untuk mencari air itu, sehingga jamaah haji itu yang sadar kisah itu dia tidak akan bisa lari-lari sa'i itu dengan santai dalam artian hati lalai tersenyum-senyum, tidak bisa lari itu sambil nangis. Karena apa? Teringat itu ibunya Nabi Ismail ketika sedang mencari air susunya sudah kering, Ismailnya haus, ya, dari sofa melihat di Marwah ada air, fata morgana lari ke sana bolak-balik 7 kali. Bisa bayangkan kita yang sehat aja kadang lari itu 7 putaran itu agak capek. Tapi ingat cerita ini mestinya semangat. Nah di Mekah ada batu seperti itu. Nggak usah cari apa di sana itu, cari ini nanti jadi pesugihan, nggak. Tapi ini semangat untuk ya lebih dekat merasa dengan Rasul ini. Rasul dusul di sini ya.